إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمinin أعزني الله وإياكم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat-nikmat lainnya yang jika kita ingin menghitungnya kita tidak akan sanggup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang seandainya pohon-pohon yang ada di seluruh muka bumi ini menjadi pena, dan seluruh lautan samudra yang sangat luas menjadi tintanya, ditambahkan lagi 7 samudra, 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya untuk dituliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan para hambanya tentang besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislaman kalian. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukimu kepada keimanan jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan Islam kepada kita, dan kita tidak akan pernah mendapat petunjuk jika tidak dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah
membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan mata yang buta menjadi terbuka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan telinga yang tuli menjadi mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka qalbu, hati-hati manusia yang terkunci mati di dalam kegelapan. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang sesat, memuliakan orang-orang yang hina, dan menguatkan orang-orang yang lemah, serta menyatukan orang-orang dan kelompok setelah bercerai-berai dan bermusuhan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya hingga kematian datang kepada beliau, sementara manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang diridhoi untuk menjadi agama umat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya yang mulia dalam rangka mengingatkan beliau dan kepada umatnya terhadap karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam menjadi agama bagimu. Ayat yang mulia tersebut turun pada hari besar umat Islam, hari berkuburnya kaum muslimin yang paling agung, yaitu hari dilaksanakannya wukuf di Arafah yang berdekatan dengan hari Jumat sebagai hari raya umat Islam di setiap pekannya, di mana umat manusia berdatangan dari seluruh berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mendengar langsung ayat ini dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengetahui besarnya karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka berupa agama yang mulia ini, agama Islam. Para sahabat juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka, telah memilih para sahabat untuk mengibarkan dan menyebarkan panji-panji agamanya, berjuang dan berkorban di jalannya, baik dengan jiwa maupun harta dan raga, dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama Islam, dan Allah juga telah yang memelihara agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala memelihara agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah terpelihara dan keduanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka inilah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in adalah Islam yang putih bersih, tanpa ada campuran syirik, bid'ah, dan tanpa tambahan apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling dari agama yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan ia akan binasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya akan fitnah yang besar, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah fitnah yang merusak ilmu sehingga seseorang mengikuti aliran-aliran sesat, pemahaman yang sesat, kesamar-samaran
dan ketidakjelasan. Sedangkan fitnah syahwat adalah fitnah yang merusak keinginan sehingga membuat manusia tertipu dengan dunia, kedudukan, jabatan, harta, dan wanita. Ma'asyiral mu'minin, a'azzallahu wa iyyakum. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat zaman sekarang ini banyak dari kaum muslimin yang terkena fitnah syubhat dan fitnah syahwat sehingga kaum muslimin bertambah jauh dari agama yang benar. Mereka bertambah bingung karena banyaknya pemahaman dan aliran-aliran yang sesat. Mereka terhasung dan masuk di dalamnya. Sehingga orang yang mencukupkan diri dengan as-sunnah dianggap aneh dan terasing di tengah umat-umat manusia. Mereka dicemooh, mereka diejek, mereka ditentang, bahkan ajaran mereka tidak digubris sedikit pun. Bahkan keberadaan mereka, orang-orang yang di sekitar mereka hanya membuat kebanyakan mereka meradang. Meskipun begitu, wahai kaum muslimin, bagi mereka pahala yang sangat besar. Walaupun mereka mengisi jalan as-sunnah, bagaikan menggenggam bara api. Itulah mereka yang dijanjikan 50 para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal ayat yang ke-105 dari surat Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, beliau bersabda, "Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'taratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika ya'ni bi nafsika wa da'anka al-awam fa inna min wara'ikum ayyama as-sabr fihi mithlu qabdin 'ala al-jamri lil 'amil fihim mithla ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi qala ya Rasulullah ka ajri 50 minhum qala la bal ajru 50 minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian harus memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sehingga jika kalian telah mendapati kebakilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kehidupan dunia yang diutamakan, serta semua orang bangga dengan pendapatnya masing-masing, maka perhatikanlah diri kalian sendiri dan tinggalkanlah kebanyakan orang. Karena setelah itu akan ada hari-hari kesabaran, di mana kesabaran pada saat itu ibarat menggenggam bara api. Orang yang sanggup menunaikan kesabaran pada saat itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal semisalnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ka'ajri 50 minhum?" Wahai Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kalangan mereka? Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bal ajru 50 minkum." Tidak, bahkan 50 orang dari kalian. 50 orang, yakni dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral mu'minin, a'azzallahu wa iyyakum. Itulah pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar bagi orang yang senantiasa tegar di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kebanyakan mereka dicemooh ajarannya, ditantang, bahkan ajarannya tidak digubris sedikit pun oleh kebanyakan manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan Islam secara sempurna, telah mengajarkan segala sesuatunya tentang agama Islam ini, dan tidak tertinggal sedikit pun dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'iduni 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tertinggal sesuatu pun juga yang mendekatkan diri kalian ke dalam surga serta menjauhkan kalian dari api neraka kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan semuanya kepada umat Islam. Maka tugas kita sekarang adalah mempelajari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus belajar dan belajar, membuka kembali kitab-kitab kita, membuka kembali apa-apa catatan yang sudah kita peroleh selama kita belajar agama yang mulia, untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian untuk kita dakwahkan dan kita sebarluaskan kepada masyarakat agar mereka paham bahwa agama Islam ini adalah agama yang mulia. Agama Islam ini telah sempurna dan tidak ada sesuatu pun yang tertinggal yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa meniti jalan yang benar, meniti jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meniti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meniti sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in sampai ditegakkannya hari kiamat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.